Berjumpa lagi, ada satu tema dalam bulan ini sebagai tema penghujung di bulan Juli ini. My word is you. Kita akan bersama-sama buka di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37. Matius pasal 12 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada satu slide yang sudah saya siapkan. Ada satu pendapat yang ditulis oleh Albert Einstein. Dia mengatakan bahwa everyone is a genius. Artinya semua orang itu adalah jenius. Tapi yang jadi pertanyaan kita itu, kadangkala kita sudah membatasi diri, kadangkala kita sudah menyangka bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak bisa sepintar orang itu. Lebih lanjut Albert Einstein bilang, tetapi jika kamu menilai, memberikan satu judge bahwa ikan dengan kemampuannya disuruh memanjat pohon. Kalau terjadi yang namanya ikan, kita sudah tahu bahwa natur ikan itu di dalam air. Kemampuan ikan itu di dalam air. Tapi dia mengatakan perbedaannya itu. Ia akan jalani seluruh hidupnya dan percaya bahwa itu bodoh. Yang mau ditekankan di sini adalah semua orang itu punya kemampuan masing-masing. Katakan amin. Katakan, saya mampu. Artinya apa? Pada saat seseorang dikatakan bodoh, seseorang dikatakan tidak mampu lewat ucapan, lewat satu judge, itu tidak benar. Pada saat ikan disuruh untuk manjat pohon, dengan kemampuannya dia disuruh mencapai ketinggian yang tidak akan pernah bisa. Karena natur ikan itu adalah dia mahir di dalam kemampuannya di dalam air. Yang mau ditekankan itu adalah yang saya warnain biru itu, yang saya copy itu. Everyone is a genius. Artinya kita punya kemampuan. Artinya kita bisa. Saya teringat ada satu pesan yang dikirim, saya sempat cari motivator-motivator terbaik di Indonesia, begitu ya. Kemudian saya dikirim itu, dia mulai dari nomor 2, dia mulai nomor 3, berentetan sampai nomor 10. Tapi saya heran, ada nama Mary Riana, dia masukkan nomor 2 di dalam 2016 yang terbaik. Ada nama Andre Wongso, cuman lulusan SDTT, sekolah dasar tidak tamat. Tapi dia bisa mampu untuk menjadi motivator terbaik yang mengalahkan segalanya. Ada juga nomor 3 Tung
Tum Desem-Waringin, ada Bong Chandra, ada Krishnamukti, ada James Gui, orang tahu James Gui pintar. Tapi kenapa di satu sisi bisa dipadankan dengan yang namanya Andri Wongso? Ada Mario Teguh, ada Jansen, H.A. Purukan, ada Aditya Nugroho. Yang jadi pertanyaan, kok nomor satunya enggak ada ya? Kemudian jawabannya gampang Bapak Ibu Jemaat Tuhan, nomor satu itu ya kita ini. Motivator terbaik itu boleh orang lain. Tapi motivator terbaik untuk kita, siapa ya? Kita tidak akan bisa kita disuruh nyamain orang lain, betul? Tidak akan pernah bisa kemampuan orang itu adalah kemampuan orang itu. Dan berkatnya orang itu, tapi yang dimaksudkan di sini semua orang itu pasti dapat berkat. Amin. Dikatakan tidak ada yang dapat mengubah hidup kita selain kita sendiri. Mungkin kita bisa mendengar pengalaman-pengalaman. Tapi yang saya mau sampaikan, saya bukan Pak Gembala, saya bukan Pak Feni, tapi saya bisa mendapatkan berkat yang sama. Bedanya apa? Bedanya bahwa kemampuan saya dan kemampuan orang lain berbeda. Seperti yang Albert Einstein itu katakan. Dan motivator-motivator itu cuma pemacu semangat, saudara ya. Supaya apa? Kita berubah, mengikuti apapun yang penting saya. Juga dikatakan tidak ada yang dapat mengubah hidup kita selain kita sendiri karena kita terlahir sebagai seorang pemenang. Alkitab mencatat kita bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Katakan amin. Artinya apa? Artinya semua orang mampu lewat apa yang disampaikan, lewat apa yang diucapkan tergantung dari kita. Kembali kepada kita. Slide saya berikutnya. Saya tulis kebiasaan baik akan menjadi baik. Kebiasaan buruk akan menjadi buruk. Demikian juga perkataan. Kebiasaan untuk berolahraga itu saya baru muncul sekitar 3,5 sampai 4 tahun Bapak Ibu. Sebelumnya saya itu tidak pernah suka yang namanya pelajaran olahraga. Dari saya SD, pelajaran olahraga itu saya paling tidak senang. Disuruh loncat-loncat saya tidak suka. Disuruh gelantungan apalagi, paling tidak bisa. Cuman kebiasaan olahraga itu, setiap hari saya bisa lari kecepatan 10, lari 30 menit setiap pagi, mendapatkan kalori ya 300 kalori, 267 kalori, 280 kalori, sejauhnya 4 mil. Setiap pagi saya lari. Yang mau saya sampaikan, kebiasaan ini adalah kebiasaan yang tidak gampang. Bagaimana kita bisa bangun pagi, terus kita bisa menghadap tempat treadmill, terus kita bisa lari, apa yang mau dicari? Tapi saya mencari tujuannya, kalau saya sudah lari pagi, keringetan, sampai malam jalan tuh kuat. Nggak ngantuan. Jadi setiap pagi melawan yang namanya kemalasan dan akhirnya belajar. Dan sampai saat ini saya sudah 4 tahun saya lari di tempat gym itu sanggup. Kalau orang yang berteman sama saya pasti hafal. Pagi-pagi apa yang saya lakukan. Teman-teman gym tahu, oh lari dulu. 30 menit, selalu. Jadi saya bilang kebiasaan baik akhirnya jadi tidak berat. Kebiasaan itu apa sih? Hal yang rutin kita lakukan. Demikian juga perkataan. Kalau perkataan kita perkataan yang baik, ya jadi baik. Perkataan yang buruk jadi buruk. Slide saya berikutnya mengatakan begini. Orang sukses bukan karena tempat, bukan karena situasi, tetapi sukses itu karena perkataan dan motivasi yang benar. Nah, kita akan belajar perkataan dan motivasi apa sehingga kita bisa mencapai yang namanya my word is me. Perkataanku. Ucapanku berpengaruh terhadap aku. Hal yang pertama, sudah siap? Mari kita baca bersama. Hal yang pertama ini apa yuk? 1, 2, 3. Apa? Yang pertama, mintalah dan percaya. Artinya apa? Artinya kita harus minta dan kita harus percaya. Di dalam 2 Tawari pasal 1 ayat yang ke-7,
Allah kepada Salomo itu nanya, saudara. Allah itu Allah yang mampu. Allah itu Allah yang bisa memberikan segalanya. Tapi dikatakan, minta apa yang hendak kuberikan kepadamu. Salomo ini dia tahu, tidak mungkin Tuhan itu tidak bisa memberikan segalanya. Tapi Tuhan itu bertanya sama Salomo, Salomo kamu mau apa? Ku berikan kepadamu. Artinya apa? Kita harus minta. Kalau saya ditanya ya, mau apa? Saya waktu itu ingat kecil, saya pasti mau sekolah, saudara ya. Orang tua saya enggak bisa nyekolahin. Saya cuma bisa bilang, Pak, aku mau sekolah. Aku mau terus lanjut. Kenapa? Karena ini yang enggak bisa aku capai. Kalau bisa namanya bukan permintaan sama Tuhan. Misalnya saya punya orang tua seperti jemaat-jemaat sekalian di sini yang mampu bisa nyekolahin. Ya itu enggak perlu minta sama Tuhan, minta sama papa mama aja cukup gitu ya. Pak, sekolahin aku ke Amerika, Pak. Pak Dede langsung ngomong, yes. Cariin duit berangkat, saudara. Enggak perlu minta sama Tuhan. Wong papanya kaya. Masalahnya papa saya enggak sama, enggak mampu, enggak bisa. Berarti saya harus mengklaim apa yang dikatakan pada saat Allah tanya sama Salomo. Dan pada saat saya jadi anak Tuhan, saya bilang, kamu mau apa? Saya mau sekolah sampai akhir. Terus ditanya, mau apa lagi? Aku yang mau keliling dunia. Tapi yang enggak bayar Bapak Ibu. Pak Agam selalu nanya, ini loh, berangkat semua bisa, betul? Tapi masalahnya kan masih bayar Bapak Ibu ya. Wong pipis aja bayar kan sekarang ya. Tapi di TP free lagi sekarang. Apa yang mau saya sampaikan? Di dunia ini kalau lihat pandangan duniawi, susah, biaya banyak, berat. Tapi yang jadi pertanyaannya kita minta. Bahkan sampai Salomo dikasih Tuhan luar biasa karena dia minta. Dan Tuhan menyuruh kamu minta apa, aku akan berikan kepadamu. Dan Salomo minta apa yang menjadi keinginannya. Matius 7 dan Lukas 11 ini adalah Injil yang sama, sinoptik yang berhubungan. Dikatakan, mintalah, janjinya apa? Akan diberikan. Carilah, disebut juga akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini yang bicara tentang kebenaran. Kalau kita bicara realita itu berbeda dengan kebenaran. Realita mana ada hal semacam ini. Nggak gampang kita minta sesuatu langsung dapat. Tapi ini adalah kebenaran. Kemudian dilanjutkan di slide saya berikutnya itu. Karena setiap orang yang minta apa? Pasti apa? Menerima. Dikatakan juga setiap orang yang cari pasti mendapat. Setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah pertanyaannya sudah minta sama Tuhan belum? Ada satu ayat juga, Yohanes 16 ayat 24. Dia mengatakan begini, mari kita baca bersama di dalam slide yang sudah saya siapkan itu. Mari kita baca bersama, kita perhatikan ayat ini. 1, 2, 3. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, kunya besar kunya Tuhan. Apa kata Tuhan? Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Yang jadi persoalannya bukan Tuhan yang tidak mampu, Tuhan yang tidak bisa memberi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan sekalian. Yang jadi persoalan pada saat kita mintanya gimana? Kalau saya waktu itu minta ya setiap aspek hidup saya minta. Misalnya saya doa pagi, saya minta sama Tuhan. Tuhan supaya saya bisa sekolah Tuhan. Tuhan supaya aku bisa keluar negeri Tuhan. Tuhan supaya aku bisa keliling-keliling. Setiap orang yang kesaksian di depan, saya pasti mengklaim Tuhan aku yang mau Tuhan. Tuhan aku yang mau Tuhan. Tuhan supaya aku free Tuhan. Tuhan supaya aku berangkat. Doa makan ya tak selipkan itu Bapak Ibu. Doa tidur ya tak selipkan itu Bapak Ibu. Tuhan supaya disertasi saya selesai Tuhan. Supaya gampang Tuhan. Kadangkala itu permintaan itu permohonan itu enggak bisa sekali, dua kali, bahkan puluhan kali, bahkan ratusan kali. Bahkan kita enggak tahu sampai saya doanya hafal. Dan saya terus minta, saya terus tulis, saya terus imani. Dan itu sudah enggak tahu berapa lama saya minta hal itu.
Di dalam Mazmur 145 ayat 18 juga sama dikatakan Tuhan dekat pada setiap orang. Artinya apa? Tuhan tidak pandang bulu. Bukan berarti yang dekat sama Tuhan dikasih berkat lebih banyak, yang hamba Tuhan dikasih berkat lebih gampang, lebih tokcer. Kemudian yang masih prajurit istilahnya, wes pokoknya susah. Ngomong tok enak. Saya bicara tentang kebenaran. Dikatakan apa? Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru. Itu berserunya saya gedein tuh. Artinya pada saat kita minta, pada saat kita berseru, pada saat kita memohon, pasti dapat. Saya bilang kalau Tuhan sudah ngasih waktunya pasti. Katakan amin. Masalahnya kita sudah berseru enggak? Apakah firman Tuhan ini gampang? Gampang. Susah? Susah juga. Tapi yang jadi pertanyaannya begini Bapak Ibu. Kalau kita berseru sama Tuhan, artinya apa? Dalam terjemahan yang lain, artinya itu memohon dengan sangat. Minta terus sampai bosen, sampai akhirnya hakim yang lalim itu mau nolong si janda ini, akhirnya dia minta tolong supaya daripada aku diribetin, aku akan menolong kamu. Kadangkala hal yang kontinu itu membutuhkan satu perjuangan dan akhirnya ditolong. Bahkan slide saya berikutnya banyak, saya search gitu ya, kata minta itu banyak. Ada mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bahkan sampai baca masalah rohani, masalah rohana, semua bisa minta Bapak Ibu. Rohani dan rohana. Jadi Bapak Ibu kalau mau minta apa tinggal ngomong ya, tinggal minta sama Tuhan. Kemudian hal yang kedua, bukan hanya minta tapi percaya. Ada firman Tuhan yang kita hafal, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Tuhan akan bertindak. Kenapa saudara? Karena percaya sama Tuhan itu penting. Slide saya berikutnya. Firman Tuhan mengatakan begini, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya sama manusia. Sorry Bapak Ibu, manusia sering mengecewakan kita. Sering mulutnya lupa. Sering tidak sama, nungguin berkat yang kadang-kala tidak sama Bapak Ibu. Saya cuma mau katakan apa Bapak Ibu, Alkitab jauh-jauh hari sudah bilang, lek kamu percaya sama manusia, kecewa. Jangan pernah percaya sama mulutnya orang. Percaya aja sama firman, amin. Mika 7 ayat 5 juga sama. Dia berkata gini, jangan percaya kepada teman. Oh teman lo tidak boleh dipercaya saudara. Jangan mengandalkan diri kepada kawan. Kadang-kala kita bilang kawanku lebih nolong, Tuhanku lali, konco lebih api. Firman Tuhan ngomong jaga mulut kita pada saat kita mengucapkan itu, pada saat kita dikecewakan. Tuhan cuma bilang apa? Kapok, rasain lu. Itu temanmu yang lu andalkan lu, akhirnya bikin masalah, lupa. Kadang-kala kita mengharap akhirnya tidak ada jalan keluar saudara. Karena Alkitab sudah bilang teman kawan itu jangan dipercaya. Mungkin hari ini menolong. Sekali, 2 kali, oke. 3 kali kita masih berani minta saudara. 4 kali berani, sudah beda. Makanya minta sama Tuhan, jagalah pintu mulut kita dan lain. Ada satu ayat yang menggugah saya saudara. Di dalam zaman Yesus, di mana dia dibesarkan, dikatakan begini, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Matius ini menulis, dia membandingkan antara kota di mana Yesus lahir, Yesus dibesarkan di situ, dengan kota-kota lain Yesus bisa menolong, Yesus bisa menyembuhkan, Yesus bisa memberkati. Tapi yang jadi pertanyaan, di tempat Yesus sendiri dibesarkan, di Nazaret, di tempat itu dikatakan karena ketidakpercayaan orang-orang di sana. Orang lain melihat Yesus itu apa? Anak tukang kayu, arek bien, nggak mungkin dia bisa. Itu loh anak isi iku, nggak mungkin dia mampu. Karena itu dikatakan apa? Tidak banyak mujizat. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang mau saya sampaikan apa? Pada saat seseorang itu tidak percaya mujizat, pada saat seseorang itu tidak percaya, mujizat tidak akan hadir dalam kehidupan kita. Kalau saya balik, dan karena percaya banyak mujizat. Tinggal kita pilih Bapak Ibu.
pola pikir kita itu gimana? Oh tidak, wah gak mungkin. Akhirnya tidak banyak mujizat di sana Bapak Ibu. Padahal zaman Yesus itu zaman yang gampang terima mujizat, semua orang dengar. Tapi karena dia sudah menutup tembok, dia sudah menutup batasan dirinya, dia bilang apa? Gak mungkin Tuhan nolong aku, masalahku lebih besar. Kita bicara kebenaran pada saat itu terjadi dalam hidup kita, tidak akan diberkati. Pada saat kita sudah mengklaim, Tuhan itu melupakan saya, Tuhan itu menyepelekan saya, tidak gampang, susah. Bakal susah Bapak Ibu. Matius 21 ayat 21 dan 22 mengatakan gini, kalau kamu percaya dan tidak bimbang, nah ini yang penting saudara. Percaya dan tidak bimbang adalah dua hal yang harus kita raih. Karena apa? Dikatakan kalau kita percaya tidak bimbang, bukan saja dapat berbuat yang kuperbuat, tetapi dapat melakukan lebih. Lebihnya apa? Dia pakai istilah gunung bisa pindah. Jadi pada saat seseorang itu percaya dan tidak bimbang, tidak hanya dia melakukan apa yang Yesus perbuat, bahkan bisa melebihi itu. Kemudian dikatakan di slide saya berikutnya, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Saya ingat orang terdekatnya Yesus itu siapa? Ada satu keluarga Maria, ada satu keluarga di situnya ada Marta, kemudian ada Lazarus. Saya teringat di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-40. Dikatakan di slide saya itu, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, kepada Marta, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yesus itu sampai nanya kepada si Marta itu, kalau kamu percaya Maria, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kenapa saudara? Karena pada saat itu kakaknya meninggal Bapak Ibu. Dan di pasal yang ketiga, di pasal 11 ayat yang ke-39 itu dikatakan begini, kan Yesus bilang, kata Yesus, angkat batu itu. Terus Maria bilang, Tuhan, dia ini sudah meninggal Tuhan. Sudah 4 hari Tuhan. Bau. Artinya apa saudara? Artinya tidak ada kesempatan. Marta sudah nutup jalannya, tidak mungkin Tuhan bisa nolong. Dia sudah 4 hari mati Tuhan. Tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin kau bisa. Dia sudah bau Tuhan. Padahal ini orang yang deket-deket sama Tuhan Yesus. Tiap hari tahu berkat, tiap hari tahu diberkati, tiap hari tahu mujizat, tiap hari mengadakan dan dia tahu. Tapi kalau kita baca di perikop Lazarus dibangkitkan itu, ngenes saudara. Karena apa? Dia bisa lebih hebat dari Yesus. Dia bilang apa? Tuhan, bojai. Berapa banyak dari kita itu sudah punya batasan, sudah punya pikiran, gak bisa, gak kira Tuhan bisa nolong. Bahkan sampai muncul ayat ini, Yohanes 11 ayat 40 ini saudara. Dikatakan jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Itu satu penegasan di mana apa? Yesus itu sanggup, katakan amin. Yesus itu bisa. Tergantung dari Yesus Bapak Ibu. Coba waktu itu Yesus bilang, ya sudahlah, sudah telat ya. Ya sudahlah, tidak terjadi. Lazarus dibangkitkan Bapak Ibu. Tapi yang jadi pertanyaan, pernyataannya si Marta ini justru membuktikan apa? Bahwa manusia itu adalah keliru. Perkataannya itu salah Bapak Ibu. Kenapa dia bisa bilang Tuhan? Gak mungkin Tuhan. 4 hari, coba 1 hari belum bau Tuhan. Sudah 4 hari, sudah bau, sudah percuma Tuhan datang. Kalau kita belajar, memang Tuhan sengaja memperlambat situasi Bapak Ibu. Memperlambat dia datang. Untuk apa? Menyatakan bahwa bukan mereka yang mampu, tapi Tuhan. Saya justru waktu baca ayat ini, kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah Bapak Ibu. Saya teringat
Kalau saya dulu sering minta, ya minta kan enggak bayar Bapak Ibu ya. Saya lihat semua, oh bisa berangkat ke luar negeri gratis. Hari gini 2017 masih bisa gratis, saya bilang masih bisa. Masih bisa gratis. Masalahnya apa Bapak Ibu? Saya kemarin terima berkat. Slide saya berikutnya. Ini slide antara pembicaraan saya di kantor, salah satu kantor yang saya handle. Dikatakan begini, Korea 2018, peserta Jawa Timur, itu ada nama saya nomor 3 Bapak Ibu. Berangkatnya Januari, harap info kepada anak buah, kabari saya terakhir 31 Juli 2017. Berangkatnya awal Januari 2018. Masih bisa Bapak Ibu. Ini percakapan kita di grup dengan direksi, dengan apa, di Jawa Timur, ada diberangkatkan 6 orang Bapak Ibu. Berangkat lagi loh saya ke Korea Bapak Ibu. Januari 2018. Hari gini masih bisa. Saya bilang kalau diimani, kalau diucapkan gampang, enggak berat. Anggap kan minimal keluar uang kalau berangkat sendiri Bapak Ibu. Itu mah hotel, berangkat, tiket dan lain-lain free. Dapat sangu lagi Bapak Ibu. Saya mau katakan apa? Hal kebenaran itu beda sama kenyataan. Kalau kenyataan berat, enggak bisa, enggak mungkin. Ya enggak akan bisa dapat Bapak Ibu. Zaman susah 2017, bisa kasih orang free berangkat ke Korea. Seminggu, 8 hari, 10 hari belum tahu. Tapi sudah nginfo Bapak Ibu. Jadi siapa yang mau berangkat ke Korea? Oh haleluya Bapak Ibu. Betul, Pak Gembala berangkat ke Yerusalem. Pak Feni juga berangkat bolak-balik. Saya cuma merasa begini, memang semua orang jenius, semua orang bisa. Albert Einstein bilang, tapi apa harus ke Amerika? Oh belum waktunya. Kalau Yosua bilang belum waktunya. Mau ke Amerika free, saya bilang mau. Angel enggak? Susah enggak? Enggak susah Bapak Ibu. Gampang kok. Gampang ya Tante ya. Tante baru pulang Tante Kristina bolak-balik Bapak Ibu. Apa sih yang mau saya sampaikan Bapak Ibu? Enggak ada yang enggak mungkin. Karena firman Tuhan yang tadi kita baca, jikalau engkau percaya akan melihat kemuliaan Allah, saya bilang yes, saya pasti dapat. Memang belum Amerika seperti Pak Dedi, Pak Gembala belum, tapi akan saya ke sana Bapak Ibu. Itu hal yang pertama mengenai percaya dan minta. Hal yang kedua, mari kita baca bersama. Hal yang kedua apa Bapak Ibu? Ucapkan dengan tekun dan terus menerus. Ini yang berat nih. Hal yang kedua itu tidak hanya minta, tidak hanya kita berseru, tidak hanya kita percaya sama Tuhan, Sang Pemberi berkat. Bukan bos, bukan orang, bukan kawan, saya tidak pernah percaya mereka. Saya hanya percaya Tuhan. Hal yang kedua yang mau kita bahas apa? Ucapkan dengan tekun dan terus menerus. Slide saya berikutnya. Ini ada satu sahabat yang lagi tekun untuk menurunkan berat badan Bapak Ibu. 89,9. Asalnya beratnya 96 Bapak Ibu. Hari gini nurunin berat badan gampang? Ya susah Bapak Ibu. Hari ini mau nurunin berat badan gampang? Sama seperti cari omset, susah Bapak Ibu. Betul. Orang bilang susah kurus, coba lu susah kurus. Masalahnya apa? Bisa enggak? Gampang enggak? Belum tentu. Apapun kalau tekun dilaksanakan bisa. Saya tiap minggu dapat gambar timbangan ini Bapak Ibu. Bodoh Pak ya. Nah, jadi timbangannya tahu dong. Ya ini si Pastor Yosua Bapak Ibu. Yang punya timbangan ini Yosua Bapak Ibu. Waktu itu 96 turun, dia bilang 90 ini wangel, 90 bunder, wangel. Saya bilang, lek kamu sudah 96, sudah turun sampai ciusei, sampai 91, mau 80, pasti gampang, 89. Bener, rutin dilakukan. Sudah kepala 89.
Ini timbangan terakhir Pak Dedi, saya enggak tahu nanti hari ini berapa Pak. Apa sih yang mau dicari Bapak Ibu? Yang mau dicari itu adalah tekun. Saya sama loh. Saya meninggalkan nasi, mie, bihun, dan bolo-bolonya itu sudah 4 tahun Bapak Ibu. 4 tahun. Orang bilang enggak makan nasi itu bukan orang Surabaya. Saya tetap orang Surabaya Bapak Ibu. Gak makan nasi itu gak wong Indonesia. Menurut Jawa bilang wetenge gak cocok, lek mangan yang lain. Loh saya lo bisa Bapak Ibu. Masalahnya apa? Pada saat saya enggak makan nasi besoknya tuh enteng, enak. Apa meninggalkan nasi langsung? Oh enggak Bapak Ibu. Lewat ketekunan. Pertama makan malamnya tak kurangi separuh. Gampang. Kalau enggak makan kan berat. Makan tapi enggak nambah. Mulai enggak nambah. Habis itu enggak makan malam. Makan iwak, makan. Makanya kalau jangan banyak makan nasi ya, makan ikan aja ya. Makan lauk maksudnya. Bener, tak kurangin. Terus habis itu ngurangin pagi. Ngurangin gimana caranya? Enggak bisa langsung ngurangin. Saya enggak makan nasi, enggak makan mie, enggak makan bihun, enggak makan suun, enggak makan itu. Terus saya beli pohong kukus. Terus beli ini ketela rebus. Tak bawa Bapak Ibu di mobil. Jadi kalau makan sate pakai sukun tapi rebus. Makan nasi penggantinya pohong yang kukus. Sampai orang depotnya bingung Bapak Ibu. Enak-enak itu karbo lebih baik dibandingkan nasi. Makan itu, tapi Bapak Ibu biar empuknya bagaimanapun kalau pohong, makan 3 bulan, bosen Bapak Ibu. Podo koyok nasi padahal manis. Tak ini lebih manis, tapi kenapa bisa bosen? Itulah jahatnya nasi. Menghilangkannya susah. Saya makan cilembu ketela itu kan manis, enak loh, betul? Enak. Coba makan 6 bulan. Pagi iki, siang iki, bengi wis nontok birune males Bapak Ibu. Waduh. Padahal manis loh, bukan beras, bukan atos, bukan berat, enteng. Tapi kalau makan itu bosen Bapak Ibu. Tapi saya coba, akhirnya menghilangkan nasi, mie, suun, bihun, kue tiaw bisa. Terus akhirnya apa? Pohong dan konco-konconya wis bosen. Wis enggak mau Bapak Ibu. Tapi kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena mencoba Bapak Ibu. Kalau nasi itu tidak pernah bosen loh. Sekarang saya mau balik makan nasi lagi enak. Enak Bapak Ibu. Bisa balik? Ya bisa lah. Wong enak. Apa bedanya? Itu yang berat. Makanya saya bilang permusuhan sama nasi. Tak siwak nasi. Tak siwak mie. Bener. Tapi ikannya saya masih makan. Karena apa? Saya melihat itu kalau paginya bangun itu seger. Tapi mulai jam 7 malam sudah mulai enggak kuat Bapak Ibu. Luwe. Sego dulu Bapak Ibu. Sekarang sudah bisa saya lawan. Tapi jangan seperti tekun yang seperti teman saya mau ekspres. Pagi apel 10, siang apel 10, malam apel 10. Turun 12 kilo, 10 kilo. Hari ke-8 masuk rumah sakit. Diinfus lagi, gemuk lagi saudara. Ya salah metodenya Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa belajar tekun itu bukan berarti ngawur. Itu yang harus digarisbawahi Bapak Ibu. Tekun itu coba mengurangin. Saya kalau dibilang sekarang enggak makan nasi, bisa. Prosesnya langsung. Oh enggak, langsung bisa mumet Bapak Ibu. Itu pun saya tiap pagi, tiap malam tidur bangun. Ya karena itu menghilangkan. Sekarang sudah mau balik lagi, saya enggak mau Bapak Ibu. Jadi sama gorengan. Nah ini hal duniawi. Gorengan itu paling enak. Paling enak Bapak Ibu. Saya pernah jalan-jalan di BJ Junction Mall. Karena waktu itu masih dietnya super ketat. Cari yang bakar, cari yang kukus. Gak ono Bapak Ibu. Adanya itu nasi goreng, mie goreng, capcay goreng, kue tiaw goreng, kuabe. Cuman ada di lantai L1 itu dimsum. 1 tok. Terus ono meneh pucuk itu bakar. Gak dodolan Bapak Ibu. Soalnya dia ngomong ndak payu.
Sing payu itu goreng-goreng semua. Yang menghilangkan masih bisa. Makan kadangkala sesekali. Hasilnya apa? Ya turun karena tekun Bapak Ibu. Turun 36 sampai 38 kilo lah Bapak Ibu. Dulu celana saya itu enggak bisa pakai ketat gini Bapak Ibu. Kalau ketat seperti lemper Bapak Ibu ya. Kalau dulu. Ini celana nomor 27 Bapak Ibu, saya bisa. Dulu tuh 42. Kalau saya beli jeans itu 42. Bapak Ibu ukuran jeansnya berapa? Mau 27, mau pasti. Masalahnya sekarang, bisa enggak? Ya, bisa Bapak Ibu. Untuk apa? Tekun. Nah itu bicara hal duniawi Bapak Ibu ya. Tapi orang bilang, aku Pak enggak makan apa-apa Pak, tapi aku lemu Pak. Makan kerupuk sak black. Ya sama aja Bapak Ibu. Itu adalah minyak. Saya pernah belajar Bapak Ibu. Saya enggak makan apa-apa kok. Sampai makan kentang goreng. Wes tak lap ambil tisu. Saya ngomong gini, kalau kentang goreng maaf ya. Kentang itu dimasukkan di sup. Airnya habis. Suun masuk no sup, airnya habis, diserap. Jadi kalau kentang menyerap air, kentang juga menyerap minyak. Jadi ndak wis tak lapi tisu, lapo tisu sampai tisunya akeh. Sudah tak lap tisu sampai 2 jam. Diperes tetap keluar. Jadi kalau makan kentang goreng sama dengan makan kentang dan minyak 1 sendok. Kentang dan minyak 1 sendok. Jangan bilang aku ndak makan apa-apa pagi sampai sore, tapi makan kentang goreng tok. Iku sing bahaya Bapak Ibu. Dan saya sudah tidak makan lagi kentang goreng. Kentang rebus makan. Mashed potato makan. Ada susunya Pak, iya tapi tidak goreng. Masalahnya tidak ada fat, tidak ada minyak. Kalau yang tukang-tukang makan, hobi-hobi, konco-konco saya tahu, saya pasti tidak makan nasi Bapak Ibu ya. Yang di sini yang geng-geng ciak pasti tahu. Tidak makan gorengan. Kenapa Bapak Ibu? Enjoy. Kenapa? Tekun. Berat tapi bisa, akhirnya enteng. Hal yang biasa kita lakukan bisa. Saya cuma bilang apa? Mulutmu berkatmu. Jadi pada saat kita gemuk salah satunya dari mulut. Kalau mulutnya benar, enggak akan gemuk. Nah itu. Tapi ya enggak tahu lah Bapak Ibu ya. Gemuk ya baik juga, terserah wis. Pokoknya itu yang ada. Yang semua katakan tekun. Oke, bicara rohani. Slide saya berikutnya. Ayub di 2 ayat yang ketiga dikatakan begini. Ayub tetap tekun dalam kesalehannya. Apa bukti ketekunannya? Di slide saya berikutnya, sampai istrinya itu bilang, Ayub, kamu itu masih tekun dah. Wes, bocah ikut Tuhanmu. Tinggal mati yo. Sampai si istri itu hafal, Ayub itu tekun. Bahkan bukan hanya, tapi Ayub pasal 2 ayat yang ke-10 dia mengatakan gini, masa kita mau terima yang baik saja dari Tuhan, enggak mau terima yang buruk. Ayub pakai istilah gini, masa kamu sama Tuhan mau sing enak tok. Karena pada dalam hidup ini Tuhan tidak pernah berjanji semuanya lancar, tidak ada masalah, semuanya oke, semuanya lancar ikut Tuhan, pokoknya nilainya 100, enggak mungkin ada masalah, enggak mungkin ono problem. Enggak bisa Bapak Ibu. Sebab itu Ayub bilang, masakan kita mau terima yang baik dan tidak mau terima yang buruk. Bahkan saya sempat pelajari, Yakobus juga mencatat mengenai Ayub. Di slide saya ditulis begini. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Jadi orang berbahagia itu orang yang bagaimana sih? Dikatakan yaitu mereka yang telah bertekun. Saya garis bawahi. Artinya apa? Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dari dulu kaya, sampai habis diuji sama Tuhan. Sampai sakit, sampai enggak punya apa-apa. Sampai akhirnya, nah ini saudara. Pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Yakobus sampai catat orang yang berbahagia itu adalah bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya duit, bukan orang yang pintar, tapi orang yang sanggup melewati ketekunan hidupnya. Dan janjinya Tuhan apa? Pada akhirnya disediakan. Di dalam terjemahan lain, pada akhirnya dikembalikan sama Tuhan. Tapi belajar tekun dari sekarang.
Masalahku sudah setahun Pak, sudah 10 tahun Pak. Tidak akan bisa saya melewati masalah. Pada saat perkataan kita bilang tidak bisa melewati masalah, kita tidak akan bisa melewati. Karena kita sudah menutup yang namanya berkat Tuhan. Dikatakan apa? Yakobus 5:11, Tuhan itu maha penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Amsal juga mencatat, dikatakan aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Ini satu janji saudara. Tidak hanya Ayub yang Tuhan berkati dikembalikan, sampai sakitnya dipulihkan, sampai anaknya dikembalikan, sampai berkatnya dikembalikan berdasarkan waktunya Tuhan. Bahkan penulis Amsal, Salomo juga mengatakan orang yang tekun mencari akan mendapatkan. Seperti Matius dan Lukas tadi yang dicatat. Slide saya berikutnya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ingat saudara, saya garis bawahi ketekunan. Yang kedua apa? Memperoleh. Kalau kita mau memperoleh yang namanya berkat, kita harus belajar untuk apa? Mencapai ketekunan. Jadi ketekunan berakibat memperoleh. Yakobus 1 ayat 4, slide saya berikutnya. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu jadi sempurna, jadi utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Artinya apa? Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, ketekunan itu buahnya akan matang. Kalau buahnya matang pasti manis. Artinya akan utuh, artinya akan sempurna, artinya dia siap menghadapi persoalan-persoalan hidup. Namanya persoalan hidup pasti muncul dan tidak bisa lolos Bapak Ibu. Saya teringat pada waktu hari Jumat yang lalu, 2 hari yang lalu, habis pulang dari kantor, saya mampir di kantor saya yang di Indrapura. Dari Gresik, saya mampir yang di Indrapura. Biasa, kalau malam saya mampir itu jam 7 sih Bapak Ibu ya. Saya biasa beli buah untuk konsumsi. Indomaret Plus, Indomaret Point itu kan punya irisan buah yang kita bisa beli. Nah, saya mampir di Indomaret Undaan. Saya beli buah, itu biasa langganan. Saya biasa beli buah, beli di situ. Nah, ceritanya saya tuh enggak sadar. Waktu habis beli buah, koko saya telepon di mana? Di Indomaret, ayo beli buah ya. Mampir-mampir ketemu temennya, kita ketemu setengah jam ngomong apa, lancar ya. Sudah wes pulang ya pulang. Saya beli bensin Jumat itu, malam jam 7:30. Pada saat saya beli bensin di Ngaglik. Nah, pada saat saya beli bensin, saya turun, saya buka, itu kan tempat saya biasa turun, terus saya muter. Kejadiannya apa Bapak Ibu? Coba lihat slide saya berikutnya. Tiba-tiba kejadiannya ini Bapak Ibu. Pecah kacaku Bapak Ibu. Remek Bapak Ibu. Jadi saya tidak kelihatan, karena itu bukan di belakang ini, di tengah tapi yang kiri. Pecah, itu ada kaca film, kacanya itu di dalam Bapak Ibu. Bolong Bapak Ibu. Slide saya berikutnya, ada 2 foto yang sempat saya foto tuh. Lihat, pecah berkeping-keping Bapak Ibu. Jadi tidak muni alarmnya. Kok bisa ya? Padahal kalau dikletek-kletek muni, ada musik aja banter bunyi Bapak Ibu. Bunyi loh, punya saya tuh alarmnya tuh, waduh, sangat peka, sensitif. Iki loh sampai kocok pecah gak muni Bapak Ibu. Siapa yang mau disalahin? Saya lihat Bapak Ibu, ya musibah. Yang ndak hilang banyak yang ndak hilang. Yang hilang ono ya ono Bapak Ibu, ya toh. Apa bisa ndak melewati hal-hal yang ndak enak begini? Jadi dia itu mungkin mau jambret, dia mecah gimana caranya? Saya kemarin ke Nissan Bapak Ibu, Nissan Kenjeran kosong, Nissan Basuki Rahmat kosong. Akhirnya ya sudah order sak minggu Bapak Ibu. Pesan koco. Terus Nissan bilang Kenjeran, Pak, sudah ada 5 kejadian kayak gini loh Pak. Dipecah loh Pak. Terus anak buah saya ngomong, iya Pak, kemarin di Masjid Al-Falah ya tiba-tiba pecah dan enggak bunyi.
Dia punya alat apa begitu ditempelin atau garam atau apa pecah. Disawat garam gitu atau apa telur pecah. Diambil dalamnya. Saya cuma mau katakan apa Bapak Ibu, ketekunan itu makanya menghasilkan buah yang matang supaya jadi sempurna, supaya jadi utuh, enggak kekurangan. Ini kejadian yang baru saya alami Bapak Ibu. Apa saya protes sama Tuhan? Apa saya bilang Tuhan enggak adil? Bocah ikut Tuhan. Loh, enggak. Apa saya masukin Facebook saya maki-maki Tuhan, saya maki-maki orang Indomaret, enggak. Saya kayak CCTV, CCTV-nya loh enggak kelihatan sampai embong Bapak Ibu, cuma separuh. Ada CCTV, enggak capai, percuma. Ya sudah, harus ganti dong, gantilah Bapak Ibu. Tapi yang mau saya sampaikan apa Bapak Ibu? Ini yang namanya ketekunan. Ini yang namanya hidup itu, berbahagia itu orang yang bertekun. Kalau enggak bertekun, mosok mau Korea tok, terus gak mau pecah. Loh kan lucu Bapak Ibu. Kalau Ayub ngomong gini, mosok kita mau terima Free Korea 2018, Januari budal. Mosok kocok mau pecah kon ngamuk-ngamuk. Nah itu kalau orang Jawa bilang Bapak Ibu ya. Mosok enggak mau terima, ya terimalah Bapak Ibu. Apa sih yang mau saya sampaikan? Hidup itu enggak gampang. Enggak semudah cocotnya. Mari teguh. Enggak gampang. Cocotnya Alkitab, tapi benar Bapak Ibu. Cocotnya Alkitab ini benar. Memang enggak mudah, minta dapat, tapi kok pecah Tuhan. Tuhan kok enggak sayang. Ya saya mau bahas ketekunan ya Bapak Ibu. Coba biar wah. Tapi saya enggak ngamuk, ya sudah dilewati. Bersyukur. Adik saya pas ada tugas diundang sama kedutaan Cungkok, dia berangkat seminggu. Saya telepon, adik saya WA, istrinya ada di sini. Aku pinjam mobilmu wis. Oh iya, gak tak pakai. Kemarin sudah ditutup Bapak Ibu sama fiber, tak pikir tuh kuat. Orangnya ngomong, Nissan Kenjeran. Kuat tak Pak? Kuat Pak. Fiber yo? Iya. Beli no fiber Pak. Yos tak beli no fiber Bapak Ibu. Fiber tuh yang kanopi tuh Bapak Ibu. Dilem. Ternyata wis mari, saya ngenteni jam 3 sampai jam 5. Terus dari jam 10 pagi sampai jam 4 gitu. Sabtu kemarin didandani. Terus saya servis yang 100.000 wis servis. Terus saya ngomong, "Kuat Pak." Kuat Pak, tapi emang tak lem, pakai lem itu gak kuat Pak. Akhirnya tak pakai double selotip. Loh, apa enggak stres Bapak Ibu? Hah? Double selotip. Loh, Pak, lah berarti iso dicongkleng Pak. Iso dikelentek Pak. Loh, maaf Pak, tak pikir Bapak kuat dari hujan dan angin. Yo gak Pak, ya apa toh Pak? Maksud saya kalau memang fiber bisa disobek pakai silet bisa. Tapi kan orang minimal bawa silet untuk nyileti perlu waktu. Tapi kalau cuman dilem tok Bapak Ibu, tak pikir tuh ditarik-tarik enggak kuat. Ditarik-tarik enggak bisa. Jadi malingnya masih bawa silet, bawa apa kan masih perlu beli apa kan masih ruwet. Dan enggak apa-apa bertahan seminggu. Ini enggak Bapak Ibu. Rek loh, kok rasanya bisa yo ditarik. Loh Pak, maaf Pak, bisa ditarik. Bayang sudah malam Bapak Ibu. Adik saya WA, terus saya telepon teman saya kok Amri itu yang cowok kaca. Kok pasangan yo wes, ini wes gawon. Malam itu juga Bapak Ibu. Tapi habis kejadian Jumat kocok pecah. Saya masih janjian sama papa mama saya ke hoki beli buah yo. Apa ngamuk-ngamuk? Gak. Mari pecah kocok. Wes, gak tuku. Yo enggak Bapak Ibu, tak taruh tak beli koko saya. Kok tuku buah nganterin. Budal beli buah Bapak Ibu. Mosok pengaruh sampai koko saya ngomong, waduh kok niki yo, kocok pecah kia tuku buah. Loh ya iyalah Bapak Ibu, kita harus bisa pilih-pilih. Mama saya sudah janjian kok, lendalak mama saya ngamuk lebih ruwet daripada kocok pecah Bapak Ibu ya toh. Lendalak mama saya ngomel-ngomel lah, ambil kocok pecah mendingan kocok pecah Bapak Ibu. Oh janjian suwe untuk voucher hoki Bapak Ibu, potongan gomban-gomban. Belum jopek enggak oleh potongan itu Bapak Ibu. Wis jangka waktu nih, repot saya. Jumat kejadian. Berangkat Bapak Ibu. Jadi tak taruh mobil, terus koko saya ngomong, "Loh, cek budal dah." Loh itu loh Bapak Ibu, Bapak kamu dahsyat kamu. Loh, itu loh, hidup enggak bisa kita mau yang enak tok Bapak Ibu. Kok ya pas kejadian ini untuk bahan khotbah ya toh. Tapi pecamane yo gak gelem Bapak Ibu. Lek kodamane ketekunan pecamane yang bocah ya ojo Tuhan. Tapi siap Bapak Ibu. Masalahnya apa? Saya mau sampaikan pada akhirnya kalau Ayu bilang berbahagia bertekun karena disediakan Tuhan. Ya sudah. Akhirnya tak belekan. Jadi kemarin malam keluar, tapi saya di bel Pak Feni, "Pak, isi di Sangkakala." Oh ya wis, saya tuh pulang dari servisan Bapak Ibu. Dalam hati saya, iki ruko golek wong jahil, sudah laptop apa tak pulangkan semua.
kosongan. Tapi kan saya juga mir-miren. Nah, lek dashboardku hilang, speedometerku hilang ya lo belain Bapak Ibu ya toh. Kan yo payu wong punya Nissan ya toh. Lah orang kosong kabeh, memang kalau mobil isinya kosong, saya belajar sekarang. Kalau mobil jangan ada laptop saya ada 2 di situ, ada apa. Orang jadi lihat intip-intip mendingan kosong. Nah, tapi iki lek wis bolong, dashboard lah gampang Bapak Ibu. Oh diklentek isa. Saya wis ngomong wis dalam nama Yesus, wis gak apa-apa. Wis. Saya setengah jam pulang, langsung saya ngebel kompre apa? Masih ke Delta. Ke Delta aku yo, waduh. Ya apa wis tak biarno lah. Wong mek dashboard tok, saya ngomong satpam, Pak, titip Pak, tak kei 5.000 Pak titip. Oh Pak kacanya pecah Pak. Oh ya Pak tak jagai. Sudah saya pulang tak beresin tak titip Ko Amri sudah. Nanti mungkin Senin beres. Adik saya Selasa pulang dari Cungkok seminggu. Dia ada diundang sama utusan dari mana gitu untuk mewakili Indonesia. Salah satunya ada berdua. Dia berangkat mobilnya Selasa pagi dia balik. Aku ngomong Tuhan iki harus mari Tuhan. Ngomong saya ngomong sama Ko Amri. Mari lho Ko Selasa peka Ko bukaan aku Ko. Ojo sampai engko kocokku bolong. Saya bilang. Oh iya beres. Kadang tuh hal yang simpel. Terus bayar berapa kok? Wis gampang. Gampang berarti iso free Bapak Ibu ya toh. Kadang itu masalahnya enggak ruwet Bapak Ibu. Cuman kalau minta free ya enggak, saya bilang kok nanti dicas loh saya bayar. Enggak, pokoknya tak kayak kocok sembarang. Dia kan cokoco Bapak Ibu. Yang pecah-pecah kasih dia mau. Dia tak kasih riben, mau putih, pokoknya kaca minimal orang mau narik itu kan mesti mecah. Nah, enggak apa-apa. Tipis pun enggak apa-apa sementara seminggu. Tapi masalahnya apa? Beres ya kemarin malam Bapak Ibu. Tetap saya kemarin jalan-jalan ngajak papa mama saya jalan tetap pakai 2 mobil. Punya adik saya malamnya tak bawa. Ya enggak apa-apa Bapak Ibu. Yang mau saya sampaikan apa Bapak Ibu? Sudahlah. Kalau ketekunan itu, Yakobus bilang, memperoleh buah yang matang, supaya kita mantap ikut Tuhan. Hari ini mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan punya masalah. Belum beres. Saatnya nanti Tuhan akan berikan. Saatnya Tuhan akan penuhkan, amin. Saatnya Tuhan akan berikan yang terbaik. Hal yang ketiga Bapak Ibu. Mari kita ngomong sama-sama. Hal yang ketiga apa? 1, 2, 3. Milikilah jiwa yang besar. Artinya apa Bapak Ibu? Nerimo. Itu ada gambar slide berikutnya. Yang saya browsing, saya cari. Yang namanya orang sukses dan namanya orang gagal. Orang sukses itu apa? Mampu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini Bapak Ibu. Bedanya apa yang satunya? Menyimpan dendam kepada orang lain. Kalau orang my word is me, berkat dari mulut kita, mari kita yang namanya pelepasan untuk pengampunan. Slide saya berikutnya dikatakan hal yang kedua, orang sukses itu membicarakan ide dan gagasan. Tapi kalau orang yang grundel, orang yang ruwet, bicarakan tentang orang lain. Sukanya ngomongin orang, sukanya ngerasani orang, sukanya bicarain orang. Wis, jangan dikumpuli. Kalau menurut kemarin kita melok seminar Bapak Ibu ya. Supaya otaknya enggak sama, enggak ketularan kita. Coba kumpul sama orang yang suka ngomong orang lain, melok kita ngomong orang lain. Coba ngomong sama orang yang suka diet, melok diet Bapak Ibu. Ayo, ajak saya Cia. Ya, cuman saya enggak ekstrim lah Bapak Ibu. Ya pilih apa, pokoknya saya milih apa. Tapi kalau ikut saya sudah pasti kita saling mempengaruhi lah. Saya punya teman kalau makan dulu sukanya kita makan apa wis pokoknya warak sego goreng, wis murah, enak, akeh. Sekarang kalau ikut saya enggak Bapak Ibu. Akhirnya dia nular karena saya enggak bisa menular. Kalau dia mau makan sego goreng mangano, aku pokoknya ngombe jus. Suwe-suwe melok Bapak Ibu. Ikut. Orang tuh kita ditulari apa kita menulari? Cuma 2. Kalau kita bisa berjuang, ya orang pasti ikut kita Bapak Ibu. Kalau kita bisa terus berpendirian sampai titik nadir, orang pasti ikut kita. Gambar yang ketiga, gambar yang terakhir itu bicara gini. Orang sukses itu menyadari bahwa kegagalan datang dari diri mereka sendiri. Karena ucapan mereka. Tapi kalau orang yang gagal, itu yang sukses. Yang gagal apa? Isoe apa? Pasti gara-gara uang. Pasti gara-gara Tuhan iki. Pasti gara-gara iki. Coba saya ngomong, pasti gesusu iki. Aku sampai di Indomaret. Kok apes aku? Gara-gara wong iku. Loh.
Pasti dalam hidup itu kita akan dituntut di dua hal ini Bapak Ibu. Slide saya berikutnya, ini yang saya buat, saya mengatakan gini, pemberesan hubungan melancarkan berkat. Artinya apa Bapak Ibu? Pada saat hubungan kita tidak beres, berkat itu tidak akan mengalir, tidak akan masuk dalam hidup kita. Ada satu ayat yang mendasari, saya tulis, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan di dalam perikop Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-36 sampai 41 itu judulnya hukum yang terutama. Yesus bilang pada saat zaman Yesus, hukum apa yang terutama, hukum apa yang penting. Dia bilang gini, yang pertama kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita tetap penting yang mana, sudah jelas di ayat yang ke-39 ini, yang saya tulis ini. Dan hukum yang kedua yang sama. Artinya Bapak Ibu sama itu, bahasa aslinya homoios, artinya apa? Sama dalam penampilan, sama dalam sifatnya. Jadi pada saat, artinya apa? Pada saat kita mengasihi Tuhan, kita harus juga mengasihi manusia. Tidak bisa kita bilang saya cuma mengasihi Tuhan. Kalau saudaraku gak tak sopo sampai mati. Berarti, artinya kita tidak mengasihi Tuhan. Karena dan hukum yang kedua yang sama, saya garis bawahi kata yang sama, artinya apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah dua hal yang sama sebagaikan dua mata uang. Kenapa saya bilang miliki jiwa yang besar? Karena mulut kita itu adalah berkat kita. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya bilang pemberesan hubungan melancarkan berkat? Hari ini yang masih punya permusuhan, hari ini yang masih punya sakit hati, hari ini yang masih punya dengki, lepaskan kedengkianmu. Karena engkau tidak akan bisa diberkati pada saat kita tidak bisa. Beda, Tuhan, manusia. Alkitab bilang sama. Nggak bisa bilang kita, kalau mengasihi Tuhan aku lebih penting, aku lebih setia, aku lebih mati-matian. Tapi kalau manusia no. Mari kita bebaskan hidup kita untuk apa? Dengan kedengkian, sakit hati, sumpah dengan orang-orang ini Bapak Ibu. Coba kita list, karena apa Bapak Ibu? Banyak orang berkatnya tersumbat karena hubungan pribadi. Karena dasarnya Alkitab, kalau kita bisa mengasihi Tuhan dan manusia, bahkan ada ayat yang mengatakan mana bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau tidak mengasihi manusia yang kelihatan. Artinya apa? Apa penting mengasihi manusia? Sama. Mari kita memiliki jiwa yang besar. Tidak ada salahnya sih kita mengatakan apa? Sorry ya, maaf ya. Saya sudah tidak ada musuh Bapak Ibu. Sama orang tua, sama papa saya yang jahat dulu sudah beres, sudah baik, sudah akrab. Sama siapapun saya tidak ada. Yang penting apa? Maaf ya. Maaf ya. Karena apa saudara? Ini hukum Bapak Ibu. Hukumnya kalau dulu ada 10 hukum, ada ratusan hukum pada zaman ahli Taurat, Farisi. Tuhan cuma gampang, mengasihi Tuhan, mengasihi manusia. Kamu tidak mengasihi Tuhan, berarti kamu tidak mengasihi manusia. Sebaliknya sama, kalau kamu tidak bisa mengasihi manusia, kamu tidak mungkin mengasihi Tuhan. Jadi mari kita pemberesan hubungan supaya melancarkan berkat. Dan quote saya yang terakhir, saya tulis ini saudara. Saya undang pemain musik di depan. Saya tulis ini, perkataan kita adalah berkat kita. Dalam mencapai berkat yang kita harapkan.
Kenapa saya bisa mengatakan ini, saudara? Perkataan ucapan kita itu adalah berkat kita, Bapak Ibu. Hari ini kau mengalami tidak enak, mobil saya pecah, saya tidak ngomel-ngomel, saya tidak masukkan Facebook, saya tidak protes, saya tidak mengeluh, tapi saya mau tunjukkan bahwa perkataan saya itu harus jadi berkat. Apapun yang saya alami, dalam mencapai berkat yang saya harapkan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini kita mengharapkan apa? Semua berawal di dalam perkataan kita. Mari kita catat ini, perkataan saya adalah berkat saya dalam mencapai berkat yang saya harapkan. Saya waktu melihat ini Bapak Ibu, saya lihat apa? Apapun masalah saya akan hadapi. Apapun masalah saya harus berani. Toh itu masalah, toh itu sudah terjadi. Kita tidak bisa bilang saya tidak mau. Masalah tidak diundang tetap datang. Yang penting apa? Kita tetap jalani. Kita tetap jalani. Yang penting apa? Kita kuat. Kenapa? My word is me. Perkataanku adalah perkataanku. Kita mau naikkan satu pujian. Jika Tuhan yang membuka pintu, tak ada yang dapat menutupnya. Segala perkara, hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan punya perkara apapun, taruh di kaki Tuhan, serahkan sama Tuhan. Hari ini kau mungkin belum diberkati, hari ini mungkin tersumbat, hari ini kau mungkin mengalami persoalan, serahkan sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa nutupnya. Tapi satu hal, sebelum Tuhan buka, beresi hubungan kita. Sebelum Tuhan buka, minta berseru sama Tuhan. Sebelum Tuhan buka berkat-berkatnya. Yang kedua apa? Tekun dalam mengikut Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita.